Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliaulah hari ini kita bisa merasakan indahnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam. Amma ba'd. Sebagai pembuka mungkin saya sedikit berkenalan dengan jamaah Masjid Al-Ikhwan hafizahumullahu jami'an. Nama saya Ahyad Habibi. Saya asal dari Banjarmasin ya. Tapi lahir di Banjarmasin, tapi hanya menghabiskan di Banjarmasin itu 12 tahun dari umur saya. Sejak lulus SD langsung dimasukkan ke pesantren di Salatiga, Al Irsyad namanya, di Salatiga sana sampai lulus. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan di Jakarta, tepatnya di Lipia Jakarta selama kurang lebih 7 tahun. Lalu ya diminta untuk bergabung di Jember, di SD Imam Syafi'i Jember sebagai tenaga pengajar ya. Jadi mulai dari lulus SD itu sampai sekarang ya menetapnya di luar Banjarmasin, di luar Kalimantan ya. Sudah agak pudar-pudar mungkin sedikit tentang Banjarnya ini. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengambil faedah insyaallah taala dari kisah seorang pemuda yang bernama Samroh bin Jundub ya. Siapakah sahabat atau pemuda yang bernama Samroh bin Jundub? Samroh bin Jundub ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Madinah, itu masih tergolong anak kecil lah, sekitar umur 12 tahun. Ya, masih umurnya sekitar 12 tahun. Ada kisah yang menarik dari beliau ini yang oleh para ulama diambil faedahnya. Karena memang ya, sebaik-baik kisah yang kita ambil faedahnya itu adalah kisah nyata yang terjadi di antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para nabi-nabi. Ya. Itu merupakan cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yusuf. Kita tahu di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat full ceritanya tentang kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Sampai disebut dengan nama surat Yusuf karena full dari awal ayat sampai hampir menjelang akhir itu kisah Nabi Yusuf semua. Lalu di akhir ayat penutup dari surat tersebut Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka, kisah di sini merujuk kepada kisah Nabi Yusuf dan keluarganya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya sempat dikucilkan, bahkan sempat ingin dibunuh. Akhirnya hanya diasingkan oleh keluarganya sendiri. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha di Mesir. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang bendahara negara. Nah, sungguh pada kisah mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala ibrah liulil albab. Ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau mendalami kisah tersebut. Para ahli tafsir mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim walaupun disebutkan di situ adalah kisah Nabi Yusuf saja, tapi dengan ungkapan qasasihim, cerita-cerita mereka, maka masuk di dalamnya kisah-kisah para nabi semuanya, kisah-kisah umat-umat terdahulu semuanya, kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, masuk semuanya dalam hal tersebut. Karena memang salah satu pelajaran paling baik itu adalah pelajaran kehidupan. Kita mengambil ibrah dari kisah orang-orang sebelum kita. Semoga kita tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kita ya. Maka kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari kisah orang-orang sebelum kita. Nah, sahabat yang masih muda ini yang bernama Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah,
umur beliau masih sekitar 12 tahun, masih muda. Tatkala tahun ketiga Hijriyah, kita mengenal terjadi peperangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy yang kita kenal dengan nama peperangan Uhud. Ya. Peperangan Uhud karena terjadinya di pinggiran kota Mekah, tepatnya di daerah Gunung Uhud. Ya, bagi yang pernah umroh mungkin pernah ditunjukkan, diajak tur ya, biasanya seperti itu, diajak keliling sana bagaimana keadaan tempat medan perang yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ditunjukkan adanya bukit ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 50 orang pemanah untuk menguasai bukit tersebut, dan bagaimana kemenangan awalnya di tangan orang-orang muslimin, dan tatkala 50 orang pemanah ini sebagian besar melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaliklah keadaan dari kemenangan orang-orang muslimin menjadi kekalahan. Ya. Itu mungkin kisah tentang perang Uhud yang paling sering kita dengar. Tapi sebelum perang itu ada sebuah kisah dari sahabat yang mulia ini, Samrah bin Jundub, yang saat itu umurnya belum 15, hampir 15 tapi belum 15 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang tersebut, pada persiapan perang Uhud ini melakukan seleksi kepada para sahabatnya, siapa saja yang diperbolehkan untuk ikut dalam perang Uhud. Karena banyak sekali sahabat yang pengen ikutan perang Uhud. Sebagian mereka yang kelewatan ikut perang Badar. Ya, mereka merasa mereka merasa kecolongan sekali. Masya Allah, yang ikut perang Badar ternyata dijanjikan masuk surga. Ya, semua sahabat yang ikut perang Badar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Setelah mereka selesai dari perang Badar, mau ngapain saja kata Rasulullah, silahkan, karena mereka termasuk ahlu Badar, sudah dijanjikan masuk surga. Maka mendengar seperti ini, sahabat-sahabat yang kelewatan gak ikut perang Badar itu merasa merasa iri. Harus ikut setelah ini. Ya, harus ikut setelah ini. Akhirnya para sahabat berbondong-bondong ikut semuanya. Tapi Rasulullah SAW seleksi. Tidak semua bisa ikut perang Uhud, kata Rasulullah SAW. Minimal umur yang bisa ikut perang Uhud adalah 15 tahun. Maka beberapa sahabat yang masih kecil saat itu, masih muda sekali saat itu, banyak yang terblacklist, ya, terdegradasi. Ya. Di antaranya adalah sahabat Samrah bin Jundub. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah ada sahabat yang namanya Rafi bin Khadij. Ya. Sahabat-sahabat ini masuk dalam degradasi. Ya. Tidak masuk dalam kriteria Rasulullah SAW sebagai sahabat yang diperkenankan untuk ikutan perang Uhud. Karena umurnya belum sampai 15. Nah, tapi ya, ada seorang sahabat namanya Rafi' bin Khadij. Masih muda, masih sekitar 14 tahun, belum 15. Tapi dia punya keahlian dalam memanah. Pintar memanah. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, umurku memang belum 15 tahun. Tapi saya punya kemampuan, yaitu pandai dalam memanah. Maka izinkanlah aku untuk tetap ikut dalam perang Uhud, kata sahabat Rafi' bin Khadij ini. Maka langsung dites dulu oleh Rasulullah SAW, beneran kamu pintar memanah? Langsung diadakan tes, diberikan kepada sahabat yang belia ini busur panah dan anak panahnya, diberikan kepada beliau sebuah sasaran gitu ya, sasaran tembak, sasaran panah. Lalu beberapa kali dilepaskan anak panah, semuanya tepat kena. Maka Rasulullah SAW memberikan perkecualian untuk sahabat Rafi' bin Khadij ini. Satu orang dapat perkecualian. Nah, mendengar sahabat Rafi' bin Khadij ini dapat perkecualian boleh ikut perang Uhud padahal belum masuk 15 tahun, maka sahabat Samrah bin Jundub ini juga protes. Wahai Rasulullah, iya, saya belum umur 15 tahun gak boleh ikutan perang. Tapi itu kok boleh? Rafi' bin Khadij kok boleh, kata
Samroh bin Jundub ini. Maka Rasulullah mengatakan dia pandai dalam memanah, karena nggak semua orang bisa memanah ya. Kita kalau dikasih panah, dikasih pistol, mungkin nembaknya arahnya harusnya lurus ke mencong ke sana, mencong ke sini gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, dia punya kelebihan, dia punya kemahiran, keterampilan yang membuat dia bisa masuk dalam kategori peserta perang. Maka sahabat Samroh bin Junub ini mengatakan, wahai Rasulullah, iya, aku tidak sepandai dia dalam memanah, tapi aku ahli dalam bergulat. Aku ahli dalam apa? Bergulat, kata Samroh bin Junub ini. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku kesempatan untuk bergulat melawan Rafi' bin Khadij. Kalau aku menang, tolong izinkan aku untuk ikutan perang, kata sahabat Samroh bin Jundub ini. Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Buktikan, ya buktikan kalau kamu bisa. Maka bergulatlah Samroh bin Jundub melawan Rafi' bin Khadij dan beliau berhasil memenangkan pergulatan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dua orang sahabat ini sebagai perkecualian, sebagai peserta perang. Nah, apa kiranya faedah yang bisa kita ambil dari kisah Samroh bin Jundub ini? Yang pertama, ya, dari sini kita bisa melihat sebagai seorang Muslim, kita itu harus punya semangat untuk bisa berkontribusi dalam dakwah. Kita harus punya semangat, harus punya motivasi untuk bisa menegakkan la ilaha illallah. Harus memiliki semangat, harus memiliki motivasi untuk bisa beramal soleh. Jadi jangan sampai kita jadikan masa muda kita masa muda untuk leha-leha. Masih muda, nantilah kalau sudah tua taubat. Kalau Allah kasih kesempatan tuh tua, gimana kalau mati muda? Sebagai seorang pemuda, seharusnya kita memaksimalkan potensi, ya, memaksimalkan potensi seorang pemuda. Jangan sampai masa muda digunakan untuk ya hal-hal yang tidak ada gunanya. Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam hadisnya, ada 7 golongan, kata Rasulullah. 7 golongan ini di hari kiamat kelak akan Allah berikan lindungan. Di saat matahari begitu terik, di saat orang-orang bercucuran keringatnya, ada yang keringatnya itu sekedar kakinya, sebatas mata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sedadanya, dan ada yang sampai keringatnya itu membuat dia tenggelam. Tapi ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, yang Allah akan berikan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan kepanasan, tidak akan berkeringat. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ya kalau pemuda mungkin kami tidak masuk golongannya, Ustadz, ya. Sebagian kita mungkin sudah lewat dari masa umur muda. Iya. Itu mungkin dalam istilah kita, ya. Sebenarnya dalam istilah Arabnya itu disebutkan dalam hadis syabun nasya'a fi ta'atillah. Hanya saja dalam kita melakukan translator ke dalam bahasa Indonesia, syab itu kita terjemahkan sebagai pemuda. Tapi dalam istilah syariat, makna atau yang disebutkan oleh para penjelas, para syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis, bahwasanya yang namanya syab itu adalah orang-orang yang umurnya di bawah 40 tahun. Nah, itu namanya syab dalam bahasa Arab, ya. Mungkin kalau bahasa kita ya pemuda umur 20 tahunan, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab namanya syab itu sekitar umuran 40 tahun. Jadi insya Allah di sini kebanyakan masih syab di sini nih. Walaupun ada yang melewati juga, ya. Walaupun ada yang melewati juga. Ya. Tapi yaitu pemuda, masa muda itu harus digunakan sebagai motivator kita untuk ikut andil dalam dakwah.
Dan dari sini juga kita belajar bahwasanya kita harus memiliki semangat untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Tatkala Rafi' bin Khadij tidak dapat masuk dalam kategori yang diperbolehkan ikut ikut perang Uhud, apakah diam saja? Tidak. Dia ngerasa, oh saya punya keahlian, saya punya kemampuan, saya punya hal yang bisa saya gunakan sebagai nilai jual untuk bisa tetap masuk dalam pasukan. Maka digunakan. Ya. Jangan saya tidak mau. Ya, sahabat-sahabat yang lain bisa ikutan perang, ikut dapat keutamaan jihad fisabilillah. Saya duduk-duduk di rumah. Saya nggak mau, saya harus bisa juga. Dan lihat bagaimana sahabat Samroh bin Jundub melihat teman sebayanya, dia aja diperbolehkan, dia aja dikecualikan, boleh untuk ikutan perang. Kalau gitu aku juga. Kalau kita zaman sekarang, ayo siapa yang mau ini? Ente aja. Tunjuk-tunjukkan, kamu aja. Jangan. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki mindset apa? Fastabikul khairat. Dalam ayat yang Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam kebaikan, dalam dakwah, seorang muslim itu hendaknya berlomba-lomba. Jangan mau kalah. Ya. Jangan sampai kita nggak mau kalah dalam urusan harta saja. Dia punya mobil baru, ana harus punya mobil baru juga. Dia punya motor, ana harus punya motor juga. Ini dalam urusan dunia saja seringkali kita refleks. Ya. Dia tokonya udah 2, ana harus 3. Jangan sampai mindset seorang muslim itu berlomba-lombanya dalam urusan dunia. Harusnya mindset seorang muslim berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam meraih ridha Allah, dalam meraih ampunan Allah, disitulah kita berlomba-lomba. Masya Allah, bapak yang itu selalu datang ke masjid pas azan misalnya. Kalau gitu anak akan datang 5 menit sebelum azan. Masya Allah. Masya Allah, bapak yang itu kalau sholat selalu di sop 1. Ana juga harus di sop 1. Kalau di sini Masya Allah ya, sop 1 semua kayaknya tadi. Masya Allah. Bagus ini masjidnya nih. Keutamaan sop 1 itu luar biasa. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya seorang manusia, seorang muslim itu mengetahui keutamaan yang ada pada sop 1, mereka akan mendatangi sop 1 walaupun harus merangkak, kata Rasulullah SAW. Apa keutamaannya? Masih dirahasiakan. Nanti taunya di akhirat. Ya, nanti pas di akhirat baru nyesel. Ternyata keutamaan sop 1 seperti itu. Tahu gitu kemarin anak merangkak tak datangi. Ya. Seandainya saja nih di sop 1 ada uang 1 miliar, saya yakin semuanya datang di sop 1. Ya. Harus merangkak pun akan datang semua. Ya. Harus merangkak pun akan datang semua mencari sop 1. Nah, kita harus berlomba-lomba. Ya. Masya Allah, bapak yang itu sekarang setiap hari mulai menghafal Al-Quran 1 halaman. Atau jangan 1 halaman lah, setengah halaman. Ana mulai besok akan ngapalin Al-Quran 1 halaman. Masya Allah, bapak yang itu setiap hari bisa baca Al-Quran 1 lembar. Ana kalau gitu harus bisa membaca Al-Quran setiap hari 1,5 lembar. Masya Allah, bapak yang itu bisa khatam Al-Quran 3 bulan sekali. Kalau gitu ana harus bisa khatam Al-Quran 2 bulan sekali. Ya. Kita harus punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Masya Allah, bapak yang itu misalnya apalagi ya, setiap hari hadir di kajian. Bukanlah setiap hari Minggu hadir di kajian.
Kalau gitu ana setiap Sabtu dan Minggu hadir kajian. Yang satu ana Jumat, Sabtu, Minggu hadir kajian. Ana seminggu full hadir kajian. Nah ini yang harus menjadi salah satu motivasi kita. Salah satu mindset seorang muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di antara faedah dari kisah ini juga adalah bahwasanya siapapun kita sebenarnya bisa memiliki andil dalam berdakwah. Tadi ada sahabat-sahabat yang sudah lolos langsung masuk sebagai peserta perang Uhud. Ya. Yang satu nggak bisa masuk, tapi saya punya keahlian dalam memanah. Ini yang ditawarkan. Apa yang bisa kita kontribusikan dalam dakwah? Yang ini ahli memanah, jadilah pemanah. Yang ini ahli bergulat, ya silahkan bergulat di medan perang nanti. Yang ini punya jabatan, ya gunakan jabatannya untuk berdakwah. Yang ini punya harta, gunakan hartanya untuk berdakwah. Yang ini punya fasilitas, gunakan fasilitasnya untuk berdakwah. Yang ini punya toko AC misalnya, gunakan ya sebagian diinfakkan untuk ngasain masjid. Yang ini punya toko karpet, ya digunakan tokonya sebagai supplier ke masjid-masjid dengan harga yang tidak dijual tinggi misalnya. Ya. Jadi setiap kita bisa berkontribusi untuk agama. Ya. Mungkin tidak semua kita bisa jadi ustadz ya. Tidak semua kita bisa menjadi orang yang memfokuskan dirinya sebagai ustadz, belajar agama, berdakwah. Mungkin tidak semua kita bisa seperti itu. Tapi tetap semua kita bisa berkontribusi. Ada di antara sahabat yang keahliannya itu baca Al-Quran. Maka jadi pendakwah. Tapi di sisi lain ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keahliannya sebagai panglima perang seperti Khalid bin Al-Walid, maka ditugaskan sebagai panglima perang. Ya. Ada di antara sahabat yang ahlinya itu membuat syair-syair Arab, ya. Karena zaman dahulu salah satu media dakwah itu menggunakan syair. Ya. Maka diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, kamu bikin syair-syair tentang agama Islam, sebarkan. Ada di antara sahabat yang ahlinya dalam berdagang, maka diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan zakat. Ada sahabat-sahabat yang kuat dalam menghafal, ada sahabat-sahabat yang pandai dalam menulis. Ada sahabat-sahabat yang kuat dalam perjalanan. Masing-masing memiliki andil dalam dakwah. Ya. Kita butuh orang-orang yang mungkin ahli dalam arsitektur, ya, supaya bisa bangun masjid. Kalau semuanya jadi ustadznya bangun masjid, roboh. Ya. Ustadznya nggak punya ilmu bangun masjid, roboh nanti. Ya. Kita butuh orang-orang yang bisa ya jadi tukang, ya, masang keramik, mengecat gitu ya. Kita butuh orang-orang yang paham listrik. Kalau ustadz ngurusi listrik, konslet ya. Entah ustadznya yang kena setrum ya, entah lampunya yang kedap-kedip ya. Karena kita semua butuh sebenarnya orang-orang seperti itu. Tinggal bagaimana kita ngelihat, oh, kemampuan saya di sini, kelebihan saya di sini, maka saya gunakan kelebihan saya ini untuk dakwah. Saling melengkapi ya, melengkapi. Iya, kita semua memiliki tugas, kita semua memiliki amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Iya, ya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau sekedar satu ayat saja. Iya, kita semua harus memiliki andil dalam tabligh, dalam dakwah. Tapi ya, kita semua memiliki keterbatasan pengetahuan. Kita semua memiliki keterbatasan waktu. Kita semua memiliki tanggung jawab berbeda-beda di antara satu dengan
yang lain. Ada mungkin di antara kita yang kerjanya satpam, ya, punya jam-jam sip-sip tertentu yang sehingga dia susah untuk menuntut ilmu secara langsung. Ya. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat saja, bukan maksudnya dia harus duduk di masjid berdakwah, tidak. Dia bisa berdakwah dengan perilakunya, dengan akhlaknya. Dia bisa berdakwah dengan muamalahnya dengan tetangga. Dia bisa berdakwah dengan baktinya dia kepada orang tua. Dia bisa ikut berdakwah dengan ramahnya dia kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bisa berdakwah dengan membantu tetangganya. Nah, ya. Sebenarnya jalan dakwah itu banyak. Tidak harus dengan ceramah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat apa? Teladan, suri tauladan. Dan kita temukan banyak sekali kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilihat akhlaknya, dan dari situlah orang-orang tertarik masuk Islam. Rasulullah tidak berkata, Rasulullah tidak berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ceramah. Tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap, orang-orang masuk Islam. Dengan akhlak mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, orang-orang masuk Islam. Bukan 1-2 orang. Bukan 1 atau 100 orang. Ribuan orang. Tatkala mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Ya, jadi kita semua bisa memiliki andil dalam berdakwah. Ya. Tidak semua kita pandai merangkai kata. Bahkan selevel Nabi Musa alaihi salam itu tidak pandai dalam berdakwah, tidak pandai dalam ceramah, tidak pandai dalam merangkai kalimat-kalimat, tidak pandai dalam merangkai kata-kata. Ya, itu selevel Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di backing, ya, untuk ditemenin oleh saudara beliau siapa? Harun alaihissalam. Kata Musa alaihissalam, huwa absahu minni lisana. Bahwasanya saudara beliau Harun itu lebih fasih lisannya, lebih pandai dalam merangkai kata, lebih pandai dalam berceramah, lebih pandai dalam berkhutbah. Ya. Kenapa? Karena beliau tahu tidak bisa, ini borongan anak semua yang kerjakan, tidak bisa. Ya, masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki mauhibah, bakat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bakatnya ceramah, ini bakatnya menyampaikan, ini bakatnya tegas. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim untuk membantu Nabi Musa alaihissalam Harun. Disitulah kita belajar, ya. Kita semua bisa memiliki andil dalam dakwah. Dan jangan sampai kita merasa kecil hati, Ana nggak bisa jadi ustadz, Ana nggak bisa jadi penceramah. Iya, nggak apa-apa tidak bisa jadi penceramah, nggak apa-apa nggak bisa jadi ustadz. Tapi kita bisa tetap ikut andil dalam dakwah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Masing-masing memiliki jatah dan porsinya. Mungkin sedikit itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Saya kembalikan kepada host, silakan. Barakallahu fiik. Mungkin ada yang ingin Ustaz, tadi disampaikan bahwa dalam perang Nabi poinnya surga. Badar, Pak. Yang poin surga itu baca.
Iya, Pak. Yang semua sahabat yang ikut dalam perang Badar dijanjikan masuk surga. Didukung dengan jiwa kompetitif dari Samurah bin Jundub. sedangkan kami ini mungkin jiwa kompetitifnya sudah berat, tapi berharap di banyak satu dan apakah cukup itu punya harapan saja tanpa modal yang jiwa kompetitif. Oke. Biasanya ini ditulis dulu kan langsung tulis. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insya Allah kita semua bisa masuk surga. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, kecuali yang nggak mau. Dan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang nggak mau loh. Siapa yang nggak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan faqad aba. Barang siapa yang taat dengan perintahku, maka dia akan masuk surga. Tapi yang melanggar perintahku, ya itulah mereka orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi satu ya, seorang muslim itu insya Allah ta'ala masuk surga. Tapi surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Nah itu. Kenapa bertingkat-tingkat? Karena iman seorang muslim pun berbeda-beda. Ada yang imannya sempurna, para nabi, para rasul. Ada yang mendekati derajat mereka as-siddiqun, ya. Ada di antaranya yang masuk surga karena mereka adalah syuhada. Ada di antara mereka masuk surga karena mereka adalah shodiqun, ya. Maka berbeda-beda derajatnya, ya. Insya Allah ya, dengan sekedar keimanan sebesar dzarrah atau seberat dzarrah pun kita bisa masuk surga. Tapi surga yang mana? Nah itu dia. Kalau kita ingin mengejar surga yang tertinggi, maka pengorbanannya pun harus tinggi. Ya. Kalau kita ya, motivasinya kurang, semangat untuk semangat untuk mengamalkan Islamnya pun kurang, gitu. Maka ya mungkin tidak sampai derajat firdaus nanti surganya. Masuk surga insya Allah. Tapi bukan sampai pada derajat tertinggi. Karena surga itu mahal, Pak. Ya. Surga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Surga itu dibelinya dengan iman. Dan tergantung dari keimanan seseorang lah, seseorang itu akan masuk surga yang mana. Ya, maka kalau memang semangatnya masuk surga tertinggi, maka semua juga harus ditinggikan, dimaksimalkan semuanya, gitulah. Tapi kalau semangatnya turun-turun sedikit gitu ya, ya maka surganya pun turun-turun sedikit gitu, Pak. Semoga insya Allah kita semua masuk surga. Ya, tapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyampaikan bahwasanya surga tertinggi itu untuk orang-orang yang terpilih. Tapi kita senantiasa berdoa sih. Ya kita harus dalam doa jangan sampai kita berdoa ya Allah yang penting masuk surga. Tidak, itu justru dilarang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu firdaus. Kalau kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala surga, mintalah surga firdaus. Jangan yang penting masuk surga saja. Minta, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya. Maka kalau minta sama Allah jangan tanggung, tetap memintanya minta surga firdaus. Tapi Allah akan tahu siapa yang nanti tetap berhak masuk firdaus, mana yang tidak sampai pada surga firdaus. Seperti itu, Pak. Jadi kalau memang semangat kita masuk surga firdaus, ya harus didorong. Ya harus kita dorong diri kita. Aduh, saya nggak punya jiwa kompetitif. Ya dirubah mindsetnya. Saya harus punya jiwa kompetitif supaya masuknya surga yang firdaus. Kalau enggak, ya mungkin turun-turun sedikit, Pak, insya Allah seperti itu. Banyak lah surga, banyak surga, tapi tentu harapan kita semua masuk surga yang firdaus. Seperti itu, Pak, ya. Barakallahu fiik. Seperti itu. Ya, Ustaz, saya mau menirukan apa yang Ustaz sampaikan. Orang yang ikut perang Badar dijadikan oleh Allah masuk surga. Betul, Pak. Mau apa saja silakan, karena sudah dijadikan masuk surga. Betul. Mau dijelaskan.
mau apa saja silahkan. Oke. Nah ini silakan, mohon diperhatikan. Oke. Kalimat mau apa saja silahkan. Oke. Oke. Mau apa saja silahkan. Dan ini terjadi pada salah seorang sahabat ya. Jadi Rasulullah SAW telah mengatakan semua yang ikut perang Badar untuk semuanya masuk surga. If'alu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa hadis qudsi dengan mengatakan, lakukan apa saja telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk ahlu Badar. Apakah setelah itu wah kalau gitu Anas bebas ngapa-ngapain saja? Tidak. Para sahabat justru sebaliknya. Sudah didapatkan, sudah dapat karcis ya, masuk surga, itu justru tambah yakin amal solehnya, tambah banyak amalan solehnya. Itu yang terjadi kepada sebagian besar ahlu Badar. Tapi ada kasus memang. Salah seorang sahabat, saya lupa namanya, ada satu orang, salah seorang sahabat, beliau ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Tapi pas perang Ahzab, ada ingat perang Ahzab? Atau yang kita kenal juga dengan perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu terjadinya sebelum Fathu Makkah ya. Pada perang Ahzab, pada perang Khandaq itu ada salah seorang sahabat, dia termasuk ahlu Badar, tapi dia ngasih bocoran ke orang-orang Quraisy. Ya, ngasih bocoran ke orang-orang Quraisy tentang strategi Rasulullah SAW dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu di mana orang-orang Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah Arab yang banyak sekali, dikumpulkan semuanya, lalu berencana untuk menggempur Rasulullah SAW di negeri Madinah. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan info tersebut, lalu datanglah Salman Al-Farisi memberikan masukan supaya dibuat Khandaq atau parit ya, supaya ya nggak bisa langsung nyerang gitu. Namanya naik kuda kan, ada parit ya gimana? Pasti harus berhenti di depan parit, tinggal dipanahi kan, beres. Nah, pada saat itu ada seorang sahabat. Ya, ada seorang sahabat yang bisa kita katakan dia itu berkhianat. Ya. Bisa kita katakan dia itu berkhianat. Kenapa? Dia bikin surat, lalu mengirim utusan untuk menyampaikan surat ini ke orang-orang Quraisy, memberitahu strategi Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Ya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengirim sahabatnya, kamu pergilah ke sana, cegatlah orang yang kamu temui di sana, nanti kamu akan dapatkan sebuah surat yang telah disembunyikan di bagian sini. Saya lupa detailnya gitu ya. Saya lupa. Jadi sahabat ini memasukkan surat tadi tentang strategi Rasulullah SAW tadi, dititipkan ke orang, sudah disimpan sedemikian rupa. Tidak ada yang tahu kecuali sang sahabat tersebut dan yang ditipi, sudah disimpan. Hanya 2 orang itu saja yang tahu. Tapi oleh Rasulullah SAW ya, dikirim sahabat, dicegat orang ini, lalu dengan serta-merta sahabat yang diutus Rasulullah SAW ini mengambil surat tersebut yang sudah disembunyikan sedemikian rupa, diambil, dikembalikan kepada Rasulullah SAW dan dipanggil sahabat yang tadi. Kenapa kamu melakukan ini? Ya. Kenapa kamu melakukan ini, kata Rasulullah SAW? Maka sahabat ini menyampaikan dia dalam keadaan terpaksa karena keluarganya masih di Mekah. Ini sebelum Fathu Makkah. Ini sebelum Fathu Makkah. Keluarganya masih di Mekah. Kalau dia tidak memberikan informasi ini, maka takut keluarganya yang masih di Mekah belum bisa hijrah, itu akan diapa-apai oleh orang-orang Quraisy. Maka saya terpaksa melakukannya, wahai Rasulullah SAW. Sudah dimaafkan oleh Rasulullah. Bayangkan. Padahal kalau dalam keadaan normal saja kita pasti itu akan dihukum mati, berkhianat, ya kan? Ngasih info, ya, ngasih info rahasia ke musuh. Ini pengkhianatan besar. Tapi kata Rasulullah SAW, dikasih tahu Allah akan tetap menjaga keluargamu yang di Mekah, tenang saja. Allah yang menjaga mereka, sudah. Dan kamu dimaafkan. Kenapa? Allah telah mengatakan, qala Allah Ta'ala li ahli Badrin, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja. Silahkan lakukan apa saja.
aku telah mengampuninya. Saya lupa nama sahabat ini, tapi ini adalah contoh kasus di mana sahabat ini sebenarnya bisa kita katakan berbuat dosa besar, ya. Berbuat dosa besar dengan telah membocorkan rahasia pasukan muslimin kepada musuh, ya, kepada musuh. Tapi contohnya langsung oleh Rasulullah tidak diproses, langsung dimaafkan. Kenapa Syekh? Kenapa alasannya? Karena dia termasuk ahlu badar dan tetap akan masuk surga walaupun sudah berlaku seperti itu. Seperti itu kasus contohnya, Pak, ya. Jadi bukan maknanya setelah itu para sahabat ada yang bebas berzina, ada yang bebas minum khamr, ada yang bebas riba, enggak. Justru sebagian besar mereka setelah mendapatkan kepastian masuk surga tambah yakin, tambah kekeh dalam beragama, ya, dalam beramal soleh. Ya, kasusnya tadi ada seorang sahabat ini, saya lupa namanya, mungkin nanti bisa saya carikan, saya titipkan ke Pak Sodik nanti, ya, nama sahabatnya yang menjadi contoh kasus tadi, mungkin untuk dicari ulang kisahnya. Seperti itu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan saya bisa teruskan ini salah